Hai teman-teman, eh, penonton channel setia Pelita Media. Di video tutorial kita kali ini kita akan lanjut tutorial Laravel kita yang sudah lama saya tidak membahasnya. Kita lanjut masalah pembuatan tabel berikutnya, yaitu tabel teacher ya teman-teman ya. Nah, ini kita tambahi S ya. Nah, tabel teacher seperti ini. Nanti isinya kita isi secara manual aja menggunakan PHP MyAdmin biar lebih cepat ya teman-teman. Oke, kita mulai. Kita buat perintahnya ya. Di sini. Nah, di sini ya. Saya buat PHP artisan make migration ya. Nama kita create ya, nama tabelnya itu adalah teachers pakai S, kemudian tidak lupa underscore table yang menyatakan bahwa kita akan membuat tabel bernama teacher ya. Create ini adalah kita membuat tabel teacher. Ini table menyatakan kita lagi membuat tabel teacher. Oke, saya enter saja. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terbuat migrationnya, ini dia. Nah, ini dia create teacher table yang ini. Nah, sudah terbuat migrationnya ya teman-teman. Nah, setelah terbuat migration seperti ini, kita akan membuat ini ID sama nama kolomnya ya, ID sama nama. Sementara di sini, nah ini dia sudah ada ID, tinggal nama yang belum ada. Maka kita enter saja di sininya. Kita buat namanya ya. Kalau teman-teman udah menginstal Laravel Snippet, teman-teman tinggal ketikkan aja call string ya. Call string ya. Nah, ini dia mungkin. Nah, muncul otomatis ya teman-teman seperti ini. Nah, ini kita hapus saja semua. Kita hapus ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ganti menjadi nama ya, kolomnya nama ya, seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal jalankan PHP artisan migrate ya. Coba kita jalankan perintahnya PHP artisan migrate, enter saja. Nah, di sini gagal ya. Oh, ini saya simpan terlebih dahulu ya, Ctrl S. Ini belum saya simpan ya. Ctrl S. Oke, setelah saya Ctrl S, coba kita ulangi PHP artisan migrate, enter. Apa yang terjadi? Katanya sudah ada ini. Oh, sudah ada. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Ada duplikat katanya di sini. Oke, ini kemungkinan teman-teman error itu karena sudah ada tabel student ini yang kita jalankan juga ya, mungkin, atau tabel kelas yang sudah pernah kita buat juga, tabel student yang sudah pernah kita buat. Jadi perintah PHP artisan migrate ini akan menjalankan seluruh migrate-nya. Jadi kalau untuk menjalankan migrate tertentu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, maka teman-teman harus menggunakan itu. Saya akan gunakan untuk menjalankan migrate tertentu. Saya copy saja seperti ini, kemudian di sini saya pastekan. Nah, yang perlu saya ganti yang ininya ya teman-teman ya, yang extension .php ini saya hapus seperti ini. Oke, kemudian itu saya paste dari sini. Saya klik kanan, rename. Nah, ini saya akan menjalankan migration daripada apa yang kita buat itu, teacher ya. Nah, saya copy aja. Ini saya copy aja semua. Saya copy, sini saya paste kemari. Nah, seperti itu. Lalu saya jalankan. Nah, dia akan migration tertentu, yaitu migration teacher. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak dijumpainya, dia hanya menjalankan
teacher. Yang ini di ruling di apa namanya, tidak dijalankannya tabel yang lain, dia hanya menjalankan tabel teacher ya. Dia akan menjalankan, maksud saya, migration teacher. Nah, sekarang coba kita lihat di sini apakah sudah muncul di sini. Sudah muncul ya teman-teman, ini dia teacher. Yang lainnya apakah terhapus? Coba student, kita lihat student. Nah, tidak terhapus ya teman-teman, karena dia hanya menjalankan meruling back hanya migration teacher saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, inilah cara mengatasi kalau seandainya migrate teman-teman itu tidak berhasil pada migration tertentu. Misalnya saya tadi buat migration teacher ya. Setelah saya jalankan perintah yang ini ya, ini PHP artisan migrate itu 2 refresh dan seterusnya ini, yang saya blok ini, maka dia akan berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Tonton video saya yang sebelumnya ya teman-teman, bagaimana cara menjalankan migration tertentu ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.